Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini, gue menemukan sebuah cerita horor singkat, jelas, padat, yang menakutkan, yang ada di sebuah web. Apa webnya lupa? apa tuh websitenya? Websitenya itu adalah liputan6.com. Oke. Gitu, Bre. Jadi kisahnya apa nih? Jadi kisahnya adalah ini gue menceritakan tentang kisah nyata hutan terlarang yang ada di timur kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta bagian timur. Bagian Timurnya timur. Jogja apa ya? Kulon Progo, Gunung Kidul. Kulon Progo. Kulon Progo Mandara barat dong. Timur ya ke hutan pinus. Hutan. Pinus Mangunan. Oke. Daerah situlah. Ada apa di sana kira-kira? Jadi di sana itu ada sebuah hutan angker, terkenalnya angker. Terkenal angker. Nah, pada suatu hari itu ada seorang mahasiswi, namanya itu siapa ya namanya? Misalnya namanya Lisa lah. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Nah, si Lisa ini adalah seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Jogja. Oke. Dia adalah jurusan biologi. Oke. Jurusan biologi. Dia sedang mendapat tugas dari kampusnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan itu. Dia salahnya menurut gue ini dia berjalan sendiri. Dia berani banget. enggak nih, sama Lisa. teman-temannya nih. Oke. Melakukan penelitian sendiri. Nah, dia datanglah ke hutan tersebut. Datang siang, masih kondisi masih terang, masih dibilang selama perjalanan ini bagus tempatnya, asik. Ya, lama-lama nggak sadar kali Bri ya. Melakukan penelitian, asik menikmati pemandangan sampai sore tiba. Begitu sore tiba, kebablasan begitu sore tiba itu dia baru sadar nih. Wah, ini kok udah gelap. Nih. Begitu udah gelap, dia masuk ke hutan tuh kayak makin dalam gitu. Di situ dia sadar dan ternyata ketika dia mau putar balik pulang, dia putar balik tapi dia tidak menemukan jalan pulang. Disasarin. Terus? Begitu disasarin dia muter. Jadi kayak dia misalkan di pohon ini ada pohon apa ya? Ada satu pohon apalah gitu Bri ya. Balik lagi ke situ ya? Balik lagi ke situ muternya. Muter ke situ, balik ke situ. Ketika dia sedang berjalan tuh dia bilang, saya ngerasa kayak diikutin orang di belakang. Enggak, bukan orang, dia bilang kayak ada ngikutin dari belakang. Ada suara jejak kaki, ada suara ranting pohon patah. Jadi kayak benar-benar ada orang, ada makhluk di belakangnya dia bilang gitu kan. Di tengah hutan tuh ya? Di tengah hutan. Nah, sedangkan keadaan makin gelap dan kondisi maghrib, dia bilang. Sendirian lagi dia. Dia nggak prepare alat-alat buat? Dia hanya prepare center. Enggak, dia enggak bawa peralatan camping, tapi kayak center apa makanan dia tetap bawa, minum bawa. Cuman ya enggak prepare untuk camping. Karena kan rencananya cuman sampai sore doang. Udah pulang gitu ya. Penelitiannya. Begitu udah gelap, dia ngerasa ketakutan, dia panik. Tiba-tiba di ujung jalan yang dia tempatin itu ada satu cahaya. Ini kondisi gelap nih ya. Ada satu cahaya kan. Wah, dipikir entah petugas hutan apa gimana, mungkin disamperin lah ke cahaya itu. Dan alhamdulillahnya di cahaya itu adalah jalan keluar dari hutan itu. Dan lo tahu apa yang terjadi? Apa? Begitu dia keluar dari cahaya itu masih sore. Bingung gak lo? Jadi kalau di dalam hutan dia berasa udah malam. Jadi dia perputaran waktu dia lagi penelitian menikmati hutan itu ya normal aja kayak sore menjelang malam maghrib gitu. Nah begitu maghrib itu dia bilang, dia kayak udah, gua kok di sini gelap sasaran kayak gitu dah. Begitu dia ngeliat cahaya, dia udah ketakutan ngeliat cahaya, disamperin sama dia dengan senternya dia yang bawah itu. Begitu masuk ke cahaya itu, jadi kayak apa sih, kayak gerbang gitu loh Bri.
masuk ke cahaya itu masih sore. Oh. Di tempat dia yang gue bilang tadi ada satu pohon nih, dia kayak patokan dia nih loh, kok gue ke situ lagi. Di tempat dia di situ pohon itu, tanda pohon itu yang dia tandain ya. Oh, ternyata itu jalan keluarnya. Ternyata itu jalan keluar dan itu keadaan masih sore, masih terang setengah 5 Berarti jam dia 4 bisa lah. masuk ke dunia lain ya? Itu dia masalahnya, dia bilang saya nggak tahu tuh kenapa saya posisi mana ketika saya masuk ke Dunia lain itu. dunia lain itu, karena memang dia bilang orang lagi meneliti pohon apa daun gitu kan, anak biologi kan. Dan mungkin dia juga berasa itu belum terlalu lama kali dia di Itu situ. dia, karena dia Cuma bilang tiba-tiba gelap kan. saya kasihkan dia keenakan, dia bilang gitu. Saya kasihkan meneliti, menikmati. Untung bisa ketemu jalan keluar lagi ya Dit ya. Itu dia. Karena kan ada beberapa cerita juga yang entah ketemunya lama atau bahkan mereka Iya. menghilang biasanya di Menghilang. gunung tuh. Biasanya tuh kayak gue pernah baca itu ya. Jadi ada kelompok naik gunung, ada 3 orang itu sama model di gunung juga. Dia ini disasarin, Pri. Disasarinya itu dia ngerasa tuh kayak 1 jam 2 jam gitu. Ternyata kan kalau kita mau naik gunung kita harus lapor di pos pertama nih. Iya. Waktu pendakian didata namanya semuanya KTP kan. Jadi lu camping berapa hari atau hiking berapa lama nih? Misalkan sehari. Kok lewat dari sehari ini orang nggak turun-turun? Dicariin, Iya. Dicariin. Ternyata dia sudah seminggu hilang. Sampai diturunin Basarnas. Dulu gue pernah baca itu tuh. Tapi ketiga orang ini yang mereka sadarin, mereka cuma setengah hari ya normalnya dia hiking, naik gunung, nggak nginep ya. Normalnya dia hiking, Iya, kayak gitu. Berarti kalau kita masuk ke dunia lain gitu ya atau dimensi yang lain, waktu tuh bisa berjalan nggak normal berarti. Iya, jadi kayak Entah dia makin cepat atau makin lambat justru. makin lama ya. Mungkin yang makin cepat di dunia nyatanya Kalau kali ya. tadi kan berarti si mahasiswa itu berarti makin cepat dong. Makin cepat. Ya karena tiba-tiba udah maghrib Udah tapi maghrib, sebenarnya udah gelap. di dunia asli Di masih dunia- sore. Nah, Tapi itu. kalau di kisah pendakian tadi lu ceritain berarti tuh waktunya melambat. Melambat benar. Ya kan karena dia berasa baru mendaki setengah hari Baru ternyata setengah hari, dia udah hilang seminggu. Udah Basarnas turun kata penjaga posnya ya. Orang tahu-tahu begitu lagi rame dia bertiga-tiga turun usuk-usuk biasa gitu. Gila, berarti bayangin di dimensi lain tuh waktu bisa dimanipulasi ya. Itu dia. Waktu loh. Yang unik dilambatin, bisa itu yang tadi yang ketiga pendaki itu. Ketika jadi mereka bilang mereka sempat kesasar, cuman di satu tempat itu ada satu tempat kayak kebun teh, dia bilang dia ketemu orang, ketemu bapak. Kamu jangan sini, ini bukan tempatmu. bukan tempatmu dan ini bukan jalur pendakian, dia bilang gitu. Akhirnya ditunjukin jalan yang normal karena kalau kamu lewat sini di sebelah situ ada jurang, dia bilang gitu kata bapak itu. Akhirnya mereka ditunjukin jalan, ya turun ke pos biasa. Ternyata udah seminggu ya udah sampai dicari Basarnas iya kan. gila itu kata gua. Aneh juga. Waktu bisa dimainkan ya, bisa berbeda-beda ya. Itu masuk ke dimensi lain tuh gitu kali Bri ya. Iya ya. Makanya kan bisa ada orang yang hilang kan. Mungkin bukan hilang kali ya, belum waktunya untuk dikembalikan kali ya. Itu dia. Iya gak sih? Lu pernah lihat berita nggak yang anaknya hilang tuh ibunya cuma bisa ngelihat, ibunya doang yang lihat, yang orang lain yang nyari tuh gak ada yang ngelihat. Sampai ibunya tuh bilang, nah sini turun. Ibunya bisa lihat, nggak tahu tuh gue. Gua ada itu di Instagram waktu itu. Terus akhirnya ketemu nggak? Anak Enggak, balik nggak? enggak. Oh, Tapi si ibunya ngelihat itu anak saya ada di situ, ada di situ. Itu tuh itu kayak hutan gitu, di bawahnya ada kali. Jadi banyak banget orang di atas, ada yang di bawah kali tuh sambil menelusuri gitu kan nyari. Nggak ada yang lihat itu. Tapi ibunya doang yang Kasihan lihat. itu. Sedih banget sih itu. Itu lah kalau ke gunung. Emang sih kalau kata gue sih kalau ke gunung itu emang harus hati-hati sih. Harus Bri. hati-hati Iya, ya. bener. Selain hewan buas atau udara cuaca yang ekstrim, Iya. kita mesti notice sama hal-hal yang gaibnya juga gitu ya. Dan sampai Setuju. kalian ke gunung mau cari petualangan, mau cari udara segar, pemandangan indah, malah kalian nggak bisa balik lagi. Malah jadi bencana. Iya. Nah, itu dia. Gitu Gua aja sih. aman-aman aja deh di kota-kota aja deh, ya kan jalan-jalannya di mall aja ya. Di mall aja. Di mall bisa ke dunia lain nggak kira-kira ya? Bisa ke dunia lain, ke fun world. Aja. dunia game. Ya. Dunia game. Iya sih. Tapi lu pernah nggak naik gunung gitu? Gue pengen banget. Tapi Enggak, hiking pernah nggak lu nggak hiking? pernah. Gue pengen tapi. Pengen ya? Iya, tapi gue banyak kan harus gue persiapkan lah. Iyalah, Mental, fisik yang pasti. fisik, semuanya pengetahuan kan nggak bisa Iya, asal. iya. Paling nggak cara bertahan hidup di alam lah.
gimana nanti misalnya gue tersesat atau apa kejadian gue bisa bertahan hidup apa enggak. Yang ekstrim menurut gue sih kalau naik gunung ya, yang suka gue lihat di YouTube atau baca-baca itu adalah ketika di musim hujan dan kita sampai puncak itu turun hujan dan turun kabut. Nah kan Itu rata-rata kayak pendaki gunungnya itu ya tersesat. stuck lah di situ, nggak bisa Karena katanya kalau kemana-mana. kabut kan nggak boleh jalan dong. Iya ya. Kalau enggak bisa-bisa tiba-tiba depan lu jurang Nah itu jatuh. dia. Gitu. Yang jadi masalah. Sama kalau misalnya at least lu bisa nyalain bikin api lah biar Iya. lu bisa masak, Itu dia. menghangatkan diri lu. Nah, gue bikin api aja nggak bisa, Dit. Lu udah pernah naik gunung emang? Hiking sih. Iya, Tapi camping gue pernah. camping tapi di gunung atau di mana? Di gunung, di Bogor, di apa sih namanya? Apa sih lupa gue. Tapi lu pakai naik apa pakai trekking naik gunung juga nggak? Peralatan. Nggak, maksudnya naik ke atas Oh gunung. jalurnya naik ke gunung. Oh. Tapi waktu itu masih rame-rame sama teman-teman gitu. Jadi nggak cuman. Biasanya kalau pendaki Gunung Senjati itu kan bisa 3 atau 4 orang kan isinya tuh. Solo hiking juga banyak sekarang. Banyak yang solo hiking ya. Iya. Tapi kalau solo hiking kata gue sih repot sih. Kenapa repot? Kalau Justru kenapa enak lah sendiri. enggak kalau kenapa-napa gitu takutnya. Ya nggak ada yang nolongin. Itu ya. dia. Tapi biasanya mereka udah profesional kan. Udah biasa lah ya. Ya, mereka yang atur sendiri ke speednya mereka, Iya, mereka iya, atur benar-benar. sendiri perbekalannya. Nggak perlu mikirin orang lain Perlu yang mikirin orang Iya, lain. itu dia. Asal bisa tanggung jawab sama diri sendiri sih. Tuh dia. Sip. Gitu. Gitulah cerita gua tentang kisah horor di hutan Jogja. Oke. Kapan kita ke Jogja? Kapan ya? Kapan ya? Kira-kira nanti tunggu aja panggilan dari warga-warga Jagat Sukmo yang ada di Jogja. Yogyakarta. Kan? Siapa tahu mau cerita tapi aku ada di Jogja nih. Ih, Oh, kita kita samperin Ayo. bisa. DM aja makanya nih Di sini nih. Atau email juga boleh di sini. Karena kita nungguin banget nih cerita-cerita seru, cerita-cerita horor dari kalian para warga Jagat Sukmo. Jangan cuma nontonin doang dong. Ayo ikut berpartisipasi untuk bantuin kita supaya channel ini hidup terus. ya. Jalan terus. Jalan terus. Yang mau jadi narasumber boleh banget Oke. DM, atau yang punya cerita tapi malu bercerita di depan kamera, kalian boleh klik link di bawah di deskripsi box, di kotak deskripsi di bawah. Iya. Ada link yang bisa kalian klik. Nanti di situ bisa kalian curahkan cerita-cerita kalian, nanti kita bacain. Iya, jangan lupa juga ya like, share, and comment video Yes, kita betul. supaya kita tetap semangat bikin video-video menarik dan menghibur untuk kalian semua. Bantu subscribe biar kita mencapai 10.000 subscribers, 10k, Itu deh. 10k. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai Yes. jumpa dan Bye-bye. bye-bye.